Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai pembina majelis taklim. Siapa namanya, Ibu? Oh, ini orang tuan guru nih. Sapidato baru ni ke beleh mana? Mataram, Lombok Tengah atau Lombok Berat? Dari Sweden. Siapa namanya? Minta orang tuan guru nanti. Hei, susah tuan guru kalau nyalek nanti dari hafal namanya. Siapa nama maminya? Ya, alhamdulillah pelonggong kenal. Jadi mengenal dike tidak cukup dengan tahu namanya, harus juga kita kenal orangnya. Apakah pelonggong kenal almarhumlah Bapak Maulana Syekh? Kenal fotonya, harus kita kenal tunggaknya, alias orangnya. Apakah pelonggong kenal Allah? Apa sih kenal Allah Ta'ala? Pelonggong hanya kenal namanya Allah. Pelonggong kenal Prabowo, hanya kenal nama. Pernahkah pelonggong bertemu dengan Bapak Prabowo? Sombong sekali pelonggong katakan kenal, hanya kenal nama. Demikian juga jangan-jangan pelonggong kenal Allah hanya namanya. Kenal di Allah, kenal apa anggut kenal? Namanya. Nggih, di mana pelonggong kenal? Beda pelonggong kenal Allah. Beda pelonggong kenal tuan guru iman takwa di masjid apa ngaran masjid ni? Masjid Mujahidin. Kalau tidak salah pernah dia ke sini dulu waktu kampanye caleg apa kampanye bupati gubernur dulu ke sini. Atau lain jaga wallahu alam. Jadi pelonggong hanya jangan kenal nama, pelonggong mengaku kenal. Di mana pelonggong kenal? Demikian juga halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal Allah bukan jasad. Kalau jasad ini hanya mengenal nama. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya nama 99. Siapa yang menghafalnya dijamin Nabi menjadi ahli surga. Beto tepete ni ke diluking Al-Quran. Yang yakin pelonggong-pelonggong yang hadir, kebanyakan pelonggong tidak hafal Asmaul Husna. Yang yakin pelonggong-pelonggong niki belum punya Al-Quran. Berduit Quran ibu-ibu le dua. Nit berduit. Guru-guru TPQ kasihan, guru-guru TPQ baru punya Quran, mengharapkan Quran caleg. Ndara Quran caleg nit berduit Quran. Tiang pelonggong niki beriman kepada Al-Quran, meyakini Al-Quran kitab suci tiang pelonggong sami. Tapi kenapa pelonggong-pelonggong sami belum memilikinya? Lucu nih ke sila. Coba cek setiap rumah. Tidak semua orang beriman punya Quran. Tapi coba pelonggong cek kulkas, selaput gede kulkas. Kawan ngeredit ibu-ibu kulkas. Cek kipas angin. Semua orang beriman punya kipas angin. Ndarak saya kipas angin paling kurang 4. Coba cek orang beriman, semua punya motor, paling kurang 2. Kenapa orang beriman punya kipas angin? Karena butuh kepada kipas angin. Kenapa tiang pelonggong sebagai orang beriman punya kulkas? Mesti jawaban pelonggong butuh kepada kulkas. Akan tetapi jika pelonggong ditanya, kenapa pelonggong belum beli Al-Quran? Apa jawaban kira-kira? Karena pelonggong belum butuh kepada Al-Quran. Ya gawin tengah ngaji, Bapak Ibu adik tahu kesalahan. Ya tujuan kita ngaji agar di mana kekurangan, di mana kesalahan, agar segera pelonggong sami benahi. Quran belum punya, apalagi pernah baca Quran. Mustahil pelonggong baca Quran kalau Quran pelonggong tidak punya. Kecuali kalau pelonggong hafal Quran. Sebinian beliau hafal Quran. Arak biji pelonggong hafal Quran. Darak wahane. Nggih. Nah, jadi tidak mungkin pelonggong sami baca Quran kalau tidak punya Quran. Orang yang
beriman, kuat iman takwanya, wajib hukumnya dia punya Quran, wajib dia baca Quran, lebih-lebih memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Saran Al-Quran jamaah sami, manfaatnya dari dunia sampai akhirat. Nggih? Iqra'ul Quran, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Degirang hobi baca Quran. Karena Quran nika fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Karena sai wah baca Quran waktu hidup lek bawon dunia, Quran nika gan sepaat dengan nika jemaah. Quran nika gan peta dengan nika. Quran nika akan mencari orang yang pernah membacanya di dunia semasa hidupnya. Lagu lamun pelungguh dewah baca Quran ja apa jadi syafaat kira-kira. Mau mengharap syafaat dari Nabi, jarang baca selawat kepada Nabi. Piran baca selawat waktu narak dengan tekuris. Sallallahu ala Muhammad ngurisan, baru pelungguh baca selawat. Kapan pelungguh serakal? Pas narak dengan haji, baru pelungguh serakal. Asrakal badru alaina fakhtafat minhul bodoro. Pas narak dengan haji, tutup dengan haji hendak terbaca selawat. Bagaimana pelungguh mendapatkan syafaat Nabi? Mungkin pengajian yang sering pelungguh dengar adalah masalah fadailul a'mal. Hadis-hadis tentang fadailul amal. Senang memang kita dengan hadis niki. Nggih? Mbek dan fadailul amal contohnya sai datang lekan balin masing-masing niatnya ke tempat niki untuk menuntut ilmu, untuk hadiri pengajian. Ghufira lahu qabla an yakhtua. Jasmaninya belum sampai ke tempat niki, sudah diampuni dosa salahnya oleh Allah. Lamun niat ketik tuntut ilmu, enak niki. Man qala la ilaha illallah wa maddaha ghafarallahu dzunubahu arba'ata alafi zambin. Siapa saja mengamalkan la ilaha illallah dan dia amatkan, yang panjang dia panjangkan, yang pendek dia pendekkan, satu kali 4.000 dosa salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 4.000 dosa salah ditampunan. Itu namanya hadis fadailul amal. Mengucapkan la ilaha illallah gampang, tapi mengamalkannya tidak semua tiang pelungguh sami bisa mengamalkan. Coba apa arti la ilaha illallah? Berarti yang ada hanyalah Allah. Kan ngono? Berarti Tuan Guru tidak ada, dunia tidak ada, yang ada hanyalah amalan. Jak berat ya Mas Hamid, mantau amalan. Lamun teh masih lebih cinta kepada nikmat Allah ketimbang Allah, belum mampu mengamalkan la ilaha. Orang yang mampu mengamalkan la ilaha illallah tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah, hanya dia berzikir dengan zikir ismuz zat arana. Kalau la ilaha illallah namanya zikir amalan nafi isbat namanya. Atasan Malik saran ismuz zat. Nafi isbat bawaan. Dasar amalan bacaan zikir yang jika pelungguh sami amalkan terus menerus zikir nafi isbat, nanti yang ada isbat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Maulana sila panjang penjelasannya tentang zikir nafi isbat. Orang yang bisa mengamalkan la ilaha illallah adalah dengan sudah pana billah, dengan wah kain bain. Nggih, sekalipun bersama dengan keluarga, tapi dia tidak rasakan keluarganya. Yang dia rasakan adalah Allah. Apa yang dia lihat air, misalnya pelungguh tersadi air sifat Tuan Guru, bukan Tuan Guru yang pelungguh lihat, tapi yang pelungguh lihat adalah yang ciptakan air, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pelungguh tersadi si Tuan Guru sal maraniki, apa ninangan Tuan Guru iman takwa, Tuan Guru iman takwa beli yasin.
Kenapa? Karena sasadi pelungguh adalah Pak Tuan Guru. Tidak ada manusia, tidak ada ciptaan Allah, tidak ada hamba Allah yang ada di hatinya, yang ada hanyalah Allah. Ia dengar kia kenan kain bain. Zahirnya bersama nikmat Allah, zahirnya bersama hamba Allah, tapi batinnya hanya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Atasan aja ibu nggih. Pengajian khusus nih kita tahu. Kesimpulannya bahwa jika yang pelunggum sami hanya kenal Allah, hanyalah namanya, berarti belum tiang pelungguh mengenal Allah. Salat pelungguh bermanfaat, puasa pelungguh bermanfaat jika pelungguh kenal Allah. Ayat yang pertama kali turun ke dunia bukan perintah salat. Ayat yang pertama kali turun ke dunia bukan perintah puasa, zakat, haji dan umrah. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah ayat perintah yang mewajibkan kepada tiang pelunggum sami untuk mengenal Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Daripada baca, daripada berajah, agan dengumbe, agan dekenal bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya sapiak dia. Ada dekenal dia. Saya ni ya Allah lah. Tapi kan kita jujur tiang pelunggum sami yang kita kenal namanya Allah, namanya Rahman, namanya Rahim sampai 99. Ya Sabur. Nama ni ke. Terus yang Zatul Mutlaqah ni ke, itulah yang dikenal oleh batin tiang pelunggum sami. Itulah yang dikenal oleh rohani. Kenapa? Karena rohani kita lah yang pernah bertemu dengan Allah. Jasad niki tidak pernah bertemu dengan Allah. Yang pernah bertemu adalah rohani. Yang pernah bertemu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pernah bertemu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tidak pernah bertemu dengan Allah. Warak di Al-Quran Bapak Ibu. Minha khalaqnakum lekan tanah, wa fiha nu'idukum tulak tipak tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra malik uras lekan tanah lema. Siapakah nike? Jasad. Jasad niki tumbuh dari tanah. Sebia melekan tanah, beras melekan langit tanah. Terong Aceh meleman, kopi dari mana, gula semua dari tanah. Makanya zahiriyah niki butuhnya, tumbuhnya, sehatnya dengan apa yang dari tanah, karena akan kembali nanti ke tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali ke Allah. Siapakah dia? Itulah rohani tiang pelunggum sana. Beda ayatnya. Kalau inna lillah dari Allah, wa inna ilaihi rajiun kembali ke Allah. Mana yang kembali ke Allah? Rohani. Batiniah tiang pelunggum sami yang kembali ke hadirat Allah. Sementara zahiriyah itulah yang kembali kepada kubur. Pelungguh-pelungguh melalui belayat. Tetalkin si Pak Tuan Guru, bertakziah isi Pak Tuan Guru. Zahir. Kalau batiniah nike yang kembali kepada Allah, siapa yang antar dia? Malaikat. Tugas malaikat. Nah, rohanit nike lah yang pernah mengenal Allah. Kenapa dia mengenal Allah? Karena Allah lah yang memperkenalkan dirinya. Di manakah nike sewaktu tiang pelunggum sami berada di alam zat. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Waktu tiang pelunggum sami berada di punggung datuk moyang kita Nabi Allah Adam alaihis salam. Di sanalah Allah memperkenalkan dirinya, alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Nggih, kagi kenal dekat Allah. Jadi kesimpulannya, yang pernah mengenal Allah adalah batin tiang pelunggum sami. Jadi yang merasakan adanya Allah, yang merasakan pelunggum disaksikan oleh Allah tatkala gawe perintah Allah, ya atin senike. Nggak atin nike aja pasang. Cukuplah sebagai gambaran seperti yang dikatakan oleh Imam
Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, alaika bimuraqabati qalbika, kata Imam Ghazali. Apa sagan tegawe si zahiriah tiang pelungguh baru bernilai ibadah jika diawali oleh batiniah. Apa sategawe isi awak de, isi jasad baru bernilai ibadah jika pelunggum awali dengan niat. Allah, aku sembahyang uninatin, aku sembahyang fardu asar 4 rakaat turut imam karena Allah, baru menjadi ibadah. Membasuh muka, membasuh tangan sampai membasuh kaki baru menjadi ibadah wudu jika pelunggum awali dengan batiniah, dengan niat kengulu karena Allah. Lekan subuh sampai maghrib pelunggum tak makan nasi, pelunggum tak minum air, baru menjadi ibadah. Puasa jika pelunggum awali dengan batiniah, jika pelunggum awali dengan niat nawaitu sauma godin, baru menjadi ibadah puasa. Nggih. Pelunggum sadik dengan apa? Pelunggum sadik, pelunggum sadik beras, pelunggum sadik kepeng, baru bernilai ibadah. Sah menjadi zakat, sah menjadi zakat fitrah, sah menjadi sedekah jika pelunggum awali dengan niat saya zakat fitrah, saya zakatkan kepeng saya, baru menjadi ibadah. Jadi pelunggum ibu-ibu, pokok napa sak tegawe isi awak teniki gen jari ibadah doang. Lamut awal isi niat. Pelungguh menindo jam 10, uras jam 4, 6 jam ibadah. Kenindo adik sehat lalu nambah PT rezeki lemar. Nindo adik sehat lalu ngantor ngajahan 6 jam ni ke ibadah. Jangan pelunggum sangka ibadah ni ke hanya buka Quran. Jangan pelunggum sangka ibadah ni ke oros tasbih, oros traktor juga ibadah. Jangan pelunggum sangka tuan guru doang gawe ibadah, yang jaga kios, jaga toko, jual gas juga ibadah. Ndarak jualan teges, tahu dek ngajahan tuan guru. Ndarak jualan beras, ndarak jualan kopi, ndarak jualan bensin, tahu niti ngajahan tuan guru. Dek tahu sila. Tuan guru bisa menjadi tuan guru, bisa ngajar, ustaz kiai, jasa para petani, jasa para pedagang. Lamun darak dagangan kecopong, darak dagangan seloar, darak dagangan telondong. Tahu tak ketik liti berjumat. Darak jualan telondong, segera selapu dia datang besengkaru. Perembe teru ibu-ibu datang jok masjid, Masya Allah. Darak kadu tangkung. Itu mama gampang, sekek te jaga di bawah itu mama. Lamun nina ben jaga. Jaga atas bawa ke pengetah. Jaga bawah atas urelan. Jadi orang yang jual pakaian berjasa dia. Karena jasa orang jual pakaian, tuan guru bisa menjadi tuan guru. Pejabat bisa menjadi pejabat. Ustadz tetap menjadi ustadz. Yang ngajar pun Al-Quran dan agama bisa dia lakukan. Jasa orang yang jual baju. Pelik pahala dengan sak jual tangkung ni ke. Pelungguh jual gas. Belik pahala ni ke sila. Ibadah juga namanya ni ke. Okay? Nah jadi bukan namanya ibadah hanya duduk di atas sejadah, oros tasbih, baca Quran, bukan sebatas nike namanya ibadah, karena bukan sebatas nike isinya Al-Quran. Al-Quran 30 juz, masa isinya hanya baca Quran, hanya sembahyang 5 waktu, hanyalah puasa, zakat, haji dan umrah, tidak sebatas nike isi daripada Al-Quran. Oleh sebab nike kita amalkan Nabi pesan wasiat Imam Ghazali, alaika bimuraqabati qalbika. Apa yang dilakukan oleh jasmani, awali dengan rohani, awali dengan niat, genjari ibadah selapu sapelungguh gawe. Pelungguh lalu pano, lalu jog bangkat, lalu pete rebu dari jam 7 sampai jam 12. Pire jari nike 5 jam. 5 jam ni ke ibadah. Padahal Nabi pelungguh gawe pete rebu. Padahal Nabi pelungguh gawe pelungguh ngeder. Lamun darak ngeder coba sila. Embe lekane datang beras no. Darak jual minyak doang sila berembe nasib. Darak jual balon doang. Atau pelungguh-pelungguh yang darak jual kopi doang. Selapuah penang jariin. Ila. Atau darak jualan pelungguh sebia. Darak jualan sebia, darak jualan sia sila. Berembe nasib mangan ngenem.
Dari itulah semuanya ni ke ibadah-ibadah yang jual sebia. Karena dia jual sebia, tuan guru jadi sehat dengajahan. Karena ada yang jual garam, Masya Allah sang khatib, sang imam, ingat ni apalan. Lamut ni mangan arak balung tu kira-kira. Narak balung tu baca waladhdallin. Narak balung. Nggih? Nah makanya mungkin apapun sak pelungguh gawe jari ibadah jika kita awali dengan hati, dengan niat. Itulah ibadahnya para aulia-aulia Allah. Jangan pelungguh sangka ulama aulia ni ke enggak nek gawe dalam Al-Quran. Tidak. Waktu tedem, waktu karang kitab, waru wirid dia wirid, waktu makan dia makan. Nggih? Yang perhatikan guru-guru kita di Mekah, Masya Allah, yang menjadi ulama dan menjadi aulia wali-wali Allah. Biasa. Zuhurnya 4 rakaat pada tak sembahyang. Yang kira dari ulama balu dan sembahyang zuhur pun 4 rakaat tak sembahyang ke saya dinangan ketiak. 5 tahun tiang iring di Mekah namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau seorang sayyid, ngajar di Masjidil Haram, lantai 2, jihad atau arah multazam. Di tawaran multazam, belum tahu tak ada multazam. Multazam itu jihad paling mulia di bangun dunia. Antara Hajarul Aswad dan lawang Ka'bah dan makam Nabi Ibrahim, iaran jihad multazam. Angkat lalu anak Mekah sila. Lemak tuan guru dia berangkat belum? Sila? 14 Februari. Sekali sembahyang di Masjidil Haram, ibu-ibu kalah ni si pelunggup sembahyang seumur hidup di Lombok. Seumur hidup pelunggup sembahyang di Lombok, sekali di Mekah kalah ni ke. Para dek lalu yang mal ibadah ada. Kali dek ngaji pada ilal amal doang, surga doang atau tidak. Nggih? Apa artinya pelungguh masuk surga, tapi yang punya surga tidak mau ketemu dengan pelungguh? Gila dikira-kira. Bawa nikmat surga ni ke, para di atas lalu surga, bawa surga no. Selebih atas malik adalah bertemu dengan yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu pelungguh tundang nyunatan si tuan guru iman. Ibu-ibu pelungguh tundang si tuan guru iman ngurisan karena Arab bijen beliau. Lagu tuan guru ndik mele bedait kaca pelungguh. Saya no inaan ndik mele bedait. Ilak tak tonde. Malu ya Mas Ami. Nggih. Makanya pelungguh niki masih mengharapkan surga, masih bawa no. Para di atas selalu harapan deh. Yang kita harapkan adalah bisa bertemu dengan yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Waladaina mazid. Bau bedait kanca Allah. Rajin sembahyang, jadi ahli surga. Rajin berjamaah, jadi ahli surga. Rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah, menjadi ahli surga. Tapi belum tentu bisa bertemu dengan yang punya surga. Siapakah yang bisa bertemu dengan ahli surga? Yaitu orang yang menunaikan perintah yang punya surga dan mengingat siapa yang memerintahkan ibadah niku. Pelungguh sembahyang, wah nanti atin tanu ingat bahawa sembahyang niku Allah Taala suruh. Bahasa jamaan sila, awak kedawang sembahyang, lagu atin net milu sembahyang. Apa ni teparan anu? Lain di bibir, lain di hati. Apa bahasa periga silik? Paden deh. Lain di bibir, lain di hati. Apa bahasa diki? Lamun bahasa tiang no, ye lecek karana no. Oleh kag bahasa tiang kan? Lain di bibir, lain di hati. Bibir, nggih lagu hati je panjaku ni. Apa ni teparan no? Lamun bahasa Al-Quran yang dengan munafik karana. Yaran dengan pasek. Zahirnya ibadah tapi batinnya tidak ibadah. Zahirnya memberikan. Tuan guru niki amal tiang sejuta. Lagu angan japun kenyesal kebeng tuan guru dia. Apa ni teparan? Dicek kena bahasa tiang. Munafik. Nggih? Ki tuan guru amalan inak ke 2 juta, inak ke 1 juta, papuk ke 500. Zahirnya, ucapannya, lagu angan ya kenyesal kebeng, tuan guru baok dia ni. Munafik, pa sekarang ni kesila.
Itulah kelas ibadah-ibadah yang pelunggum sami. Zahir kita di masjid lagu angan tiap masih pawon tipan. Itulah ibadahnya tiang pelunggum sami yang awam. Lagu gawe sila ndak ni gawe nggih. Nah cuman tiang berikan perbandingan pelunggum mungkin. Tiang berikan perbandingan. Kalau ndak ada perbandingan adik sandak jelap para diri saleh pacu. Pelunggum baru beramal 1 juta bulu lalu idap sumbangan dia. Dia tahu arak dengan beramal 1 juta. Ada jamaah pengajian tiang di KLU. Di desa Pansor Kunijati namanya. Masya Allah. Kemarin tiang tahu. Karena setiap bulan tiang ke sana. Di 5 titik pengajian 1 hari. Sebelum Jumat, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Gas sekali. Kemarin tiang dicerita. Hapus pihak kepeng madrasah nih. Barulah dia bercerita. Pak Tuan sumbang 100 juta katanya. Ternyata ada orang Lombok yang berani menyumbang 100 juta. Bupati doang yang berani beramal 100 juta sila. Apa sih beramal bupati no kepeng pelungguh tebeng tenang. Para dek kepeng ni. Kepeng ni dia sebut kadu nyalon gubernur kadang lemak pasir. Nah tapi mungkin alhamdulillah dari Pak Bupati pelungguh khususnya guru TPK, guru ngaji merebut dan tersadik kepeng. Bilang bulan tergantung loe itu. Semakin banyak guru ngaji semakin sekedik. Nggih. Nah, jadi mungkin 200 kah 1 bulan, 100 kah 50 kah tergantung kalau guru ngaji. Akan dibagi karena sudah dianggarkan sekian miliar untuk guru ngaji setahun. Hitung nengke. Kalau guru ngaji semakin banyak, uli semakin loe do kajet ngandang. Mula tek ngaji nasi lagu sere loe uli pada separuh. Nggih. Nah, itu kepedulian pemerintah tiang pelunggum untuk periode makin niki. Nah jadi inilah jamaah sami. Jika pelunggum tahu ada orang nyumbang 100 juta, berarti pelunggum merasa tidak ada sumbangan kita yang 1 juta. Demikian juga dalam ibadah. Demikian juga dalam ibadah. Jadi ibadah tiang pelunggum hanya sebatas zahiriah. Ya menjadi ahli sorga, tapi belum tentu bertemu dengan yang punya sorga. Ma yatakhassaru ahlul jannah fil jannati illa ala sa'atin marrat bihim walam yazkurullaha fiha. Yang ahli surga sesalkan adalah di masa hidupnya di dunia hanya rajin gawe perintah Allah tapi hatinya lupa kepada Allah yang memerintahkan ibadah nike. Nyesal. Seukuran tiang pelunggum sami bisa bertemu dengan yang punya surga yaitu Allah, seukuran hati nike banyak mengingat Allah. Pantas Basin al-Makfurlah Bapak Maulana Syekh. Basin al-Makfurlah Bapak Maulana Syekh. Ukuran ketinggian kewalian seseorang di sisi Allah adalah bukan dari banyak kitab yang mereka baca. Bukan dari banyak hafalan yang mereka hafal. Bukan diukur dari kedekatannya ke Ka'bah. Tidak. Lamun ukuran kewalian dengan di sisi Allah dekat kepada Ka'bah. Polisi sak jaga Hajarul Aswad nu ye paling tinggi kewalian. Wah pelungguh boye. Di Haji Mekah jadi tuah boye sila. Nggih? Nah sila berniat, berhajat, berdoa dari sekarang, berikhtiar dari sekarang, berusaha agar pelunggum adik bau baik sampai Mekah Madinah. Karena sekali pelunggum sembahyang di Masjidil Haram, seumur hidup ilik Lombok kalah di sekali nu. Coba kita hitung silakan pelunggum kurang 1 idap dah ni. Pira kali pelunggum sembahyang sejeluk? 5. Berarti kalau sebulan pira jarin? 150 kali pelunggum sembahyang. 1 bulan. Kalau setahun pira jarin? 1.800. Setahun 1.800. Lamun umur pelungguh 60 tahun, piran leman rajin sembahyang no. Dende itu umur doang, piran leka ada paju sembahyang dulu. Kan semeton jari, ia pun rajin sembahyang, ia nah merari. Ia ndek man merari ya ada wan sembahyang wan ndek, mele-mele ni. Ara endah semeton jari, ia pun rajin sembahyang, ia nah jadi kadus pun rajin. Ini menjadi kadus jado, sembahyang mana nih? Bupiran kira-kira leka dapat sembahyang pelunggum, ketuaan diri di masing-masing. Oke, umur pelunggum 70, iyalah, lagu piran rajin sembahyang. Aneh umur pelunggum 60 tahun aneh.
Pira jarin no masih kalah si 100.000 syarat di Mekah sekali sembahyang. Sekali pelonggom sembahyang di Masjidil Haram sekali lebih mulia kanca 100.000 kali. 100.000 loh niki, bukan 100 biasa. 100.000 kali. Sudah tiang hitung-hitung. Ternyata sekali sembahyang di Masjidil Haram kalah sekali nusi seumur hidup pelonggom di Lombok. Makanya sila arak kepeng, kadu kepeng ni ke. Arak sampi, jual sampi ni ke, japak sampi. Pokok sampai di Pak Mekah, hal Mukarram. Ni sampi si suwe nang ke sintuna. Bembek sintuna. Ibu-ibu sarah ada dua sila. Berencana pelonggom, berniat dari mangkin. Saaran dengan mama, ibu-ibu kebadat ilmu dengan mama ni. Tiang mama kendah. Saran dengan mama ni ke lamun luik kepeng buyeun, buduin kepeng 100 juta 1 juta. Lamun pelungguh dek teh nak njuk Mekah, khawatir tiang dandan merarik malik lema. Nggih? Nah, oleh sebab ni ke araan pelungguh kembe lalu di Pak Mekah Al Mukarram. Hari kemarin di 2 malam yang lalu tiang diceritakan. Ada salah seorang sahabat jamaah juga, jamaah pengajian. Kaya dia Pak Ibu. Dia kaya raya, sukses. Di desanya dia paling sukses, dia paling kaya. Punya mobil 2, rumahnya berunjuk 2. Usahanya, tokonya, Masya Allah. Sukses pokoknya. Kemarin, 2 hari yang lalu ada yang datang. Setelah maghrib. Berembe ni. Tiang tanya, wah lalu umrah ni, tiang tanyakan. Wah lalu umrah. Apa jawab temannya? Ndik wah lalu. Ya berembe tak ada kesugih ni. Mobil 2, berbalin 2. Tokonya 2, 3 jaga toko. Pelik-pelik toko ni ibu. Kayak Alfamart pelik. Apa ni cerita? Anu ni bangkrut. Ya apa tak ada bangkrut? Ya merarik malik ku ni. Ya merarik malik buta dot dan merari. Ya sebab jatuh miskin no. Sama mama ni saya luai kepek. Tak ada merari. Laut beli merari pacu-pacu dan merari dek nyebu-nyebu. Mungkin peraturan pemerintah siapa saja yang nikah sirri, nikah diam-diam dipidanakan, dipenjarakan. Ya 6 tahun lah paling kurang. Saya poligami, merarik malik tanpa izin istri pertama, penjara. Nah. Bahaya neke-neke. Apa sebabnya? Sebabnya yang susah pemerintah, Bapak Ibu. Nikah dini juga. Belum usianya nikah bisa dimasukkan ke penjara nikah. Ada undang-undangnya. Biji pelungguh masih sanawiyah, masih aliyah, deman tamat aliyah, merari, laporkan ke polisi. Ke borgol si polisi. Tapi sebabnya pemerintah buat aturan seperti ini karena sak paling susah jemaah pemerintah. Tuan guru misalnya nikah tedok-tedok misalnya. Ara anak akan jemaah. Kembe jadi kakak KTP. Kakaknya tidak bisa ada. KTP tidak bisa dia peroleh. Sekolah juga tidak bisa. Terlantarlah dia. Siapa yang susah? Pemerintah susah. Bijan pelonggom tamat sanawiyah. Merari sarung tamat sanawiyah. Ngana kenjemah. Dan mampu balas operasi sesar. 16 juta. Lamun operasi itu normal. 16 juta sitmaya. Tidak mampu. Siapa yang penang? Pemerintah yang penang. Kadus yang penang. Kepala yang penang. Buat SKTM. Surat keterangan tanda miskin. Berkurang APBD 14 juta. Pemerintah susah. Jangan pelungguh pikiran pelungguh hanya sah. Sah memang. Tapi dampak sosialnya yang berat. Dendek pikiran sah doang. Namun dengan ngaji peking kan sah doang isi nota kan. Lima pikiran akibat. Bijen pelungguh baru lahir sogol leman dalam tianinan pelungguh akad nikah sah juga. Bijen pelungguh masih TK tamat TK akad nikah sah kembali sah. Tapi bukan hanya masalah sah, tapi akibatnya tanggung jawabnya yang dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah doang susah. Itulah sebabnya pemerintah mengeluarkan aturan dilarang nikah dini. Bisa dimasukkan ke penjara. Lawan penjara itu pengantenan. Begini Bapak Ibu. Yang perhatikan di Lombok. Rata-rata yang menikah antara 50 sampai 70% belum mencukupi syarat.
belum mencapai sunat akad nikah. Kalau dilihat dari persyaratannya, kapan nikah sunat? Jika sang suami mampu secara ba'ah. Kalau istilah hadisnya, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang diperintahkan oleh Nabi nikah adalah laki-laki yang punya ba'ah. Mampu dia mencari uang menafkahi istrinya, balik berduit. Ni balik di man berduit merari. Ibaratnya beli kedit di man berduit barean, be kete polo kedit. Bedat polon kardus. Saran kedit polo ile kardus, hai petan bare meong petan. Rumah belum punya, tinggalkan istri ke Malaysia. Sai PT seninan bare. PT sehidung belang. Teparan Jamal janda Malasi. Itulah akibatnya, karena belum mencukupi syarat. Syarat sah nikah adalah sang suami tahun PT Kepeng bilang jelus ya sadik seninan. Andaikan kebutuhan istri satu hari 100.000, harus dia punya gaji 1 bulan 3 juta. 10.000 tidak bisa cari uang, hanya andalkan inaknya. Belum sunat yang namanya nikah. Jelas ke? Istrinya butuh apa? Butuh AC, harus dia mampu beli AC. Kipas angin doang modal, belum sunat nikah. Jelas ke? Nah, ngeno endah yang namanya ba'ah, baru sunat namanya nikah, harus mandi junub bilang jelu. Paling kurang alla yakhluha an arba'i layalin. Hendak baik dek mandi junub sekali 4 jelu. Dah kata endah meno ya kewajiban junub lagi. Ini berlaku untuk semua sila. Banyak kewajiban sang suami belum dipenuhi kepada sang istri. Banyak. Coba perhatian pelonggong. Di Lombok, saya lelahan PT Rezeki. Senina lelahan. Lalu buruh, lalu PT Rebu, lalu berusaha. Nina lelahan. Wajib pelonggong sadia senina Kepeng bilang jelu. Berapa kebutuhan pelonggong? Ya tergantung anak pelonggong. Kalau biji pelonggong setengah lusin, lebih banyak dibutuhkan oleh istri. Pira jika andot kira-kira ibu, ibu sali 2 mek dengar dari ibu. Anden pelonggong berdua biji 6 setengah lusin, pira butuh Kepeng bilang jelu. Muni temudi dan sedengah si bapak ni. Dan bani muni ni takut namanya. Pira? Menetat berekeng bapak-bapak. Lamun pelonggong beli kaputan, mau tak jadi 5.000 kaputan sekek. Lamun 6 berarti pira jarin? Telung dase. Plus bapak plus ina, ndak anak doang mangan. Anak 6, ina amak 2, pira jarin? Balu. 8 kali 5, 40 sekali makan ni ke? Pira kali pelonggong bernasi? Lamun 3 kali pelonggong hitung. Ia kewajiban tenu. Itu pun poyongan. Bagaimana kalau ada telur ayamnya? Bagaimana kalau ada raginya? Bagaimana kalau ada bebetoknya? Hitung pelonggong sama ni. Hitungan diri sila. Itu kewajiban yang tiang pelonggong sami wajib berikan setiap hari kepada sang istri. Wah tebing ibu ni dua. Ni wah waruan ni. Itulah makanya berat kewajiban kita kepada istri. Jangan pelonggong paham hukum nikah sunat. On nikahu sunnati, paman raqiba an sunnati falaisa minni. Nikah sunat Nabi, siapa yang tidak mau ikuti Nabi bukan termasuk umat Nabi. Enggak hadis pun hafal. Ni mana hafal syarat. Nggih? Nah, baru nikah sunat Bapak Ibu. Nggih? Baru merari 3 bulan kabur ke Malaysia. Apa sebabnya? Lihat kawa bang rontok nagih bilang jelu. Ya. Nggih? Mana baiti jannatinya, rumahku surga bagiku sabda Nabi. Karena nak mencukupi syarat. Balen tak ada, pemeta tak ada, gaji ada, baru menikah. Itulah yang baiti jannati. Rumahku adalah surga bagiku. Tenang pengantin. Tenang pengantin mentoak kacin barang balin. Telat mandi junub ke gompar. Tenang.
Jelas sikit? Nah, kita kembali. Yang sami sudah mau asar niki. Kesimpulan pengajian kita adalah kemuliaan, keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban maupun di bulan Ramadan. Haruslah tiang pelunggum sami siapkan diri dari bulan Sya'ban niki. Tamu akan datang, yaitu Lailatul Qadar. Tamu pelunggum akan datang yang namanya Ramadan. Di 10 awal Ramadan, tiang pelunggum sami akan diampuni dosa salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 20 kedua, pelunggum sami gan pelunggum tican rahmat kasih sayang Allah. 10 terakhir, pelunggum gan kesadik kemuliaan tamu yang namanya Itkun minan nar. Pelunggum akan diberikan SK, pelunggum akan dimerdekakan dari siksa api neraka. Yang paling mulia adalah kemuliaan Lailatul Qadar. Semuanya ini ke tamu yang mulia, pelunggum harus ketahui bagaimana cara menyambutnya. Ngumbe yang kode sambut tamu. Nggih? Masa tuan guru datang buat aluran lampak mesan. Atau tuan guru dia tak nilai nunina. Jadi cara tiang pelunggum sami menyambut kemuliaan, keistimewaan tamu yang ada di Ramadan nike dengan cara pertama, somahu wa qamahu, puasa kanca sembahyang tarawih. Rajin puasa bilang jelut lagu tarawih hendak, enggak cukup syarat. Borong tersadik kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Ambil beratan puasa kanca tarawih. Beratan tarawih. Rata-rata tiang pelungguh lulus puasa Ramadan, lulus di perintah Allah, tapi tidak lulus di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya tarawih. Marai sifat tuan guru baru no. Semua kita mesti kaki kita tersandung dengan batu kerikil. Arak cerita no dengan lampar masjid ini. Tidak ada ceritanya orang tabrak masjid. Tidak ada ceritanya orang tabrak rumah. Tidak ada. Mesti kaki kita tersandung dengan batu yang kecil. Lulus pelunggum di puasa Ramadan karena wajib. Tapi tidak semua kita lulus di sholat tarawih karena pelungguh mengatakan sunnah. Itulah bahayanya ngaji fikih. Itulah bahayanya ngaji syariat doang kalau tidak diimbangi dengan pengajian tasawuf dan pengajian tarekat. Lali dia kepada perintah Allah. Tahajud, kenapa pelungguh tidak tahajud? Sunat katanya. Dia tidak sadar siapa yang perintahkan pelungguh tahajud. Kan Allah. Salat 5 waktu pelungguh melulus. Kenapa? Karena wajib kata pelungguh. Siapa yang perintahkan? Ya Allah. Salat tahajud dari Allah juga. Allah perintah pelungguh. Kenapa pelungguh tidak lakukan? Iman kita bermasalah. Kalau ngaji fikih tidak merasa bersalah. Ya karena sunat memang tidak bersalah memang. Lagu masalahnya nengke. Nabi perintah pelungguh sila. Deside Nabi perintah pelungguh sembahyang tarawih angkat dan gawe. Kenapa tidak merasa bersalah? Jika pelunggum tinggalkan perintah guru, merasa berdosa pelunggum. Tapi kenapa tatkala meninggalkan perintah Nabi tidak merasa bersalah? Apakah guru pelunggum lebih mulia dari Nabi? Itulah bahaya yang ngaji tarekat, ngaji syariat doang. Ia perlu ngaji atasan sekecil. Namanya tarekat, namanya tasawuf. Ini Nabi perintahkan pelunggum sila. Perintahkan kembali, tarawih. Paman somahu ya ayyuhan nas. Selapuk manusia Allah Ta'ala. Qad ja'akum syahrun azim. Datang temuin saran puasa Ramadan. Dari itulah paman somahu wa qamahu. Saya puasa kanci sembahyang tarawih. Dijamin oleh Nabi. Dan kharaja min zunubihi kayauma waladathu ummuhu. Dosa salahnya diampuni oleh saya perintah sembahyang tarawih Nabi. Kenapa pelunggum tak merasa bersalah? Hati inilah yang merasa bersalah, meninggalkan perintah Nabi. Tahajud perintah Allah kita tinggalkan. Kenapa tiang pelunggum sami tidak sami'na wa ta'na kepada Allah? Bahaya nih jamaah sami. Nggih? Tapi jika pelunggum diperintah oleh tuan guru, lalu pelunggum tinggalkan perintah tuan guru merasa bersalah. Mohon maaf Pak tuan guru. Ndek coblos nomor 2 tuan guru. Kok sama tuan guru merasa bersalah? Meninggalkan perintah Nabi tidak merasa bersalah.
meninggalkan instruksi dari Allah. Kenapa pelunggum tidak pernah merasa bersalah? Ada apa dengan iman takwa yang ada dalam hati yang pelunggum sana? Itulah makanya dalam ilmu tarekat, ilmu tasawuf, pelunggum diajarkan jangan bedakan perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, langsung sami'na wa ata'na. Kalau ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung sami'na wa ata'na. Jangan berpikir-pikir kalau itu perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi. Jangan pelunggum lebih hormati yang namanya pejabat. Jangan pelunggum lebih hormati guru ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah jamaah sami, iman ini bermasalah. Tarawih pelunggum tinggalkan. Apa sebabnya? Karena keyakinan pelunggum sunnah. Pelunggum tidak sadar siapa perintahkan pelunggum? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pelunggum tinggalkan tiap malam, pelunggum tidak merasa bersalah. Ada apa dengan iman dan takwa ini? Sementara tuan guru jak masalah. Siap tuan guru. Lagu-lagu perintah Nabi jak ada sunnah ini. Berarti pelunggum lebih menghormati Pak Tuan Guru dengan Nabi sallallahu alaihi. Makanya lamun taji tasawuf biado berat tidak surga jamaah sami. Lamun taji fikih jamaah memang surga doang atau tidak? Lagu wahid ya wan nggih. Wasar niki nggih. Nah, jadi kesimpulannya cara pelunggum sambut Ramadan rajin puasa, rajin tarawih. Puasa doang, tarawih tidak lulus. Yang ketiga, pelunggum rajin zakat fitrah. Yang keempat, pelunggum rajin sembahyang 5 waktu. Subuh sebiasa terlantar. Makanya jarak nyaur silaran pelunggum keliling. Jarak makan nyaur kan leleh terbiasa danu. Nggih? Yang kelima adalah liman kana habluhu ma'an nasi khairun. Ndak baik arak kacit dia saling sapa. Rajin puasa, rajin tarawih, rajin berzakat, rajin sembahyang berjamaah, jari imam, jari merbot, jari khatib, jari tukang doa, jari muazzin, jari segala-galanya jari silat. Tapi masih putus tali silaturrahim, ndik tican, ndik tersadik kemuliaan Sa'ban maupun kemuliaan Ramadan sampai kemuliaan Lailatul Qadar. Ndik tersadik jadi ahli surga, la yadkhulul jannata qati'un sabda Nabi. Dek ku sadik umatku sadik saling sapa di pak surga. Karena di surga ndak ada orang yang tidak saling sapa di surga. Be tahu saling sapa no, neraka tak jurutu. Ndik tersadik, ndik tican si Nabi menjadi ahli surga jika qati'u rahimin, lamut masih putus tali silaturrahim. Lamut masih arah kancut dek saling sapa. Siapa Nabi bersabda nike, bukan kata tiang, bukan kata ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Makanya sila si seumur nike berusaha kadun, adik bagus kanci senina, bagus kanci semama, tersaling sapa kanci senina, kanci saling semama. Ini senina dia kan sapa endah. Allah lucu. Yang lebih keren lagi dengan nina, ini dia sapa menkawaan. Lucu tidak? Ure dunia ni kesila. Ure lahna dunia ni. Lagu paling ure ada yang jumpai satu orang. Selama hidupnya tidak pernah sapaan dengan istrinya dan suaminya. Tapi anaknya 6 anak. Beduin asma jarum jagen. Beduin ilmu jarak jauh no. Luar biasa. Tiang wah jog balin sabuk tahun dia. Lalu jog balin. Nanti saling sapa aja seninan. Saling engos aja seninan. Pada sangke anak kan 6 anak kan. Berembintan dengan yang ninangan temekir ya. Dia semal ketua, lemak ketua nak lagi. Nah begitu dia bayu. Jadi kita tidak cukup hanya rajin solat, bukan hanya solat isi Al-Quran. Tidak cukup dengan puasa, bukan hanya puasa isi Al-Quran. Kita tidak cukup dengan berzakat, karena isi Quran bukan hanyalah zakat. Tapi termasuk isi Al-Quran adalah kita tidak boleh putus tali silaturrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu an yusol. Wajib menyambung tali silaturrahim. Jika pelungguh putus tali silaturrahim, dapat rajin sembahyang. Dia tersadik si Nabi. Oh, stop. Darat dengan saling sapa te. Lamun surga aran bangsa-bangsa, aran Indonesia, aran Arab, semua sama karena pernah menunaikan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi.
Lamun tuah tamu surga jasila aman wah pelunggum dami. Lagu apabila pelunggum belum islah, masih narak kajet dia saling sapa, masih narak kajet dia saling tuka aja. Tak stop isi dia Nabi. Mawana ni kesila sisa umur ni ke. Siapapun mereka, mari kita tambung tali silaturahim. Coba pelunggum lihat Bapak Maulana Syekh. Apakah Bapak Maulana Syekh dengan NW doang pun pengaji? Kan tidak. Siapapun al-maqfurlah, mereka beliau ajah dan beliau terima menjadi muridnya. Hizib Nahdlatul Wathon, Salatun Nahdlatain. Apa dengan NW murid Maulana Syekh doang kanggo bacaan? Siapapun sila. Jadi al-maqfurlah tidak membedakan bulu. Oh ini khusus untuk muridku, lamun dia murid tidak boleh dia baca. Tidak ada seperti ini. Maulana Syekh membuat organisasi. Bukan berarti yang boleh masuk hanyalah murid-muridnya ada. Siapapun silahkan. Mau tuselak, mau maling, mau rampok, mau copet. Silahkan masuk di organisasi Nahdlatul Wathon. Maulana Syekh tidak bedakan bulu. Jelas dikit? Sekian. Wassalamualaikum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pusaka atau dua biasa-biasa? Pusaka okey. Lagu lalah dua nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una. La wa dzaka rabb